Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min biwasawatil qurabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ihsan ila jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin ahli minhum wal amwat wa ihsan ila jami'il ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ihsan ila qadir jalan wa ihsan jami'il awliyati wa ihsan ila mu'allifi hadzal kitab وخصوصا إلى جميع مشايخنا وجميع مشايخي ومشايخنا وجدي وجدنا ولجميع المسلمين كافة مشايخ الأرض إلى مغاربها برها برها وخصوصا إلى بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم أخرجت الطبراني mengeluarkan siapa Imam At-Tabrani mengeluarkan an Ibnu Jubair dari Ibnu Jubair anhu alaihi salatu wassalamu dari Nabi alaihi salatu wassalam mengeluarkan atau meriwayatkan annahu bahwa sungguhnya Nabi qala ila bersabda siapa Nabi bersabda auhallahu ila Musa alaihi salam auha memberi wahyu Allah siapa Allah auha memberi wahyu Allah siapa Allah memberi wahyu ila Musa alaihi salamu kepada Nabi Musa alaihi salam. Memberi wahyu apa? Ini katanya. Ini wahyunya. Ini sesungguhnya aku kata Allah. Jaltu ialah menjadikan siapa aku fikah padamu. Menjadikan siapa aku fikah kepadamu. Menjadikan asyrat alafi sab'in kepada 10.000 pendengaran. Kata Allah kepada Nabi Musa, aku sudah menciptakan untukmu 10.000 pendengaran hatta sami'tah, sehingga mendengar siapa engkau kalami kepada ucapanku, kepada kalamku, sehingga kamu bisa mendengar kepada perkataanku, kata Allah. Wa asyrata ala filisanin dan menciptakan kepada 10.000 lisan. Hatta ajabatani sehingga bisa menjawab siapa engkau ni kepadaku. Kata Allah kepada Nabi Musa, aku sudah menciptakan pendengar 10.000 pendengar kepadamu sehingga kamu bisa mendengarku, dan aku menciptakan 10.000 lisan untukmu sehingga engkau bisa menjawab perkataanku. Ini melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang kalamullah. Kalamullah itu bisa mencakup kepada perkara yang wajib, perkara mustahilat, dan perkara yang jaizat. Kemudian terkait dengan kalamullah, pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa kalamullah, kalamnya Allah, berfirmannya Allah, berbicaranya Allah itu tidak putus-putus. Dan firman Allah wa kallamallahu Musa taklima di dalam Al-Quran tersebut bukan berarti sejak itu Allah kemudian memulai pembicaraan, tidak. Artinya sebelumnya tidak bicara kemudian bicara dengan Nabi Musa, bukan seperti itu pemahamannya. Akan tetapi Allah memang ada, firmannya Allah memang ada. Kemudian ketika bicara dengan Nabi Musa,
hijab penghalang antara Nabi Musa dengan Allah dibuka sehingga Nabi Musa bisa mendengar kepada firman Allah. Di dalam hadis dikatakan bahwa Allah memberikan wahyu ke Nabi Musa berkata seperti ini. Jadi mendengarnya Nabi Musa terhadap kalamullah karena Allah memberikan 10.000 pendengaran kepada Nabi Musa dan memberikan 10.000 lisan untuk bisa menjawab perkataan Allah. Inilah kemudian kenapa Allah bisa berbicara dengan Nabi Musa atau Nabi Musa bisa mendengar kepada firman-Nya Allah. Wa akhrajal qadai, dan mengeluarkan siapa yang al-qadai, mengeluarkan annallaha kallama Musa bimi'ati alfin wa arba'ina alfa kalimatin. Kallamah ialah annallah, sungguhnya Allah, kallamah ialah berbicara, berfirman. Siapa Allah? Berfirman Musa kepada Nabi Musa bimi'ati alfin wa arba'ina alfi sanatin, dengan 140.000 mi'ati alfin 140.000 kalimat, 140.000 kalimat. Kata Imam Al-Qadai, ketika Allah berbicara atau berfirman dengan Nabi Musa, ada 140.000 kalimat yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa. Makna dalikah, adapun makna hal itu, apa maknanya hal itu? Annahu, bahwa sungguhnya Nabi Musa, fahimah ialah paham. Fahimah ialah faham siapa Nabi Musa, maknan akan sebuah makna. Yu'abbaru, yang diungkapkan anhu apa makna, yang diungkapkan anhu apa makna, bihadhil iddati, dengan bilangan ini, bilangan yang 140.000 itu, bihasabil kashfil hijabi, dengan sesuai terbukanya hijab. Latab'idih, tidak terbagi-bagi, fis sifati, di dalam sifat, tidak terbagi-bagi fis sifati, di dalam sifat. Artinya katanya yang Nabi Musa kemudian memahami makna dari kalimat yang diungkapkan oleh Allah sesuai dengan terbukanya hijab, bukan kemudian kalamnya Allah itu cuma 140.000, tidak, tapi sesuai dengan kadar lamanya hijab yang dibuka oleh Allah. Hijabnya misalnya 10 menit, berarti yang keluar hanya 140, misalnya yang didengar cuma 140.000, hanya segitu toh. Jadi yang dipahami oleh Musa hanya sekedar lamanya dibukanya hijab, bukan kemudian sifatnya Allah hanya berjumlah 140.000. Tatab'id, bukan berbagi-bagi seperti itu, hanya disesuaikan dengan lamanya terbukanya hijab. Waruya, dan diriwayatkan anna Musa alaihi salamu inda qudumihi minal munajati ila akhirih, anna Musa, bahwa sungguhnya Nabi Musa alaihi salam, inda qudumihi, ketika datangnya Nabi Musa, inda qudumihi, ketika datangnya Nabi Musa, datang minal munajati, dari bermunajat kepada Allah. Kana ialah ada siapa Nabi Musa, kana ialah ada siapa Nabi Musa, ada yasuddu ialah menutup siapa Nabi Musa, menutup udunaihi, kepada kedua telinganya Nabi Musa. Setelah Nabi Musa selesai bermunajat, datang dari munajat, Nabi Musa menutup kedua telinganya. Kenapa kok ditutup? Di Allah yasma'ah, supaya tidak mendengar siapa Nabi Musa, tidak mendengar kalamal khalqi, kepada perkataan makhluk, kepada suara makhluk,
supaya tidak mendengar siapa Nabi Musa kalamul khalqi kepada perkataan makhluk atau suaranya makhluk. Setelah Nabi Musa mendengar suaranya Allah, bukan suaranya Allah, kalamullah, Nabi Musa itu tak mau mendengar suara-suara makhluk, suara selain kalamullah. Kenapa? Idh soroh indahu aqbahi ma yakunu min aswatil bahaimil munkarati. Tiba-tiba soroh jadi apa? Kalamul khalqi. Jadi apa kalamul khalqi indahu bagi Nabi Musa? Indahu bagi Nabi Musa ka'aqbahi ma yakunu, ialah seperti paling jeleknya sesuatu. Ka'aqbahi ma ialah seperti paling jeleknya sesuatu, yakunu yang ada apa ma, yakunu yang ada apa ma, min aswatil bahaimi ialah dari suara-suara hewan, dari suara-suara hewan al-munkarati yang liar. Katanya Nabi Musa, seolah-olah ketika Nabi Musa sudah mendengar kepada kalamullah, suara-suara makhluk itu menjadi terdengar kayak suara yang paling buruk di antara suara-suaranya hewan, katanya. Sangat jelek. Falam yastati', maka tidak mampu siapa Nabi Musa sama'ahu kepada mendengar kalamul khalqi, mendengar kalamnya makhluk. Tak mampu, katanya. Saking jeleknya suara kita, suara makhluk, bunyi-bunyi makhluk ini saking jeleknya Nabi Musa tak mampu untuk mendengarnya. Ya karena sudah mendengar kalamullah sebelumnya. Artinya saking indahnya kalamullah, bahkan suara kita itu terdengar sangat jelek yang tak mampu didengar oleh Nabi Musa. Bisa bima dakoh minal ladzati, bisa bima dengan sebab suatu dakoh yang merasakan siapa Nabi Musa, sebab sesuatu dakoh yang merasakan siapa Nabi Musa, merasakan minal ladzati dari kenikmatan, minal ladzati dari kenikmatan, allati ladzat, allati kenikmatan, allati ladzat la yuhatu biha, yang luar biasa, biha apa ladzat, yang luar biasa, biha apa ladzat, inda sama'i kalamiman, ketika mendengar kalamnya adat, ketika mendengar kalamnya adat atau Allah, man maksudnya adalah Allah. Laisa yang tidak ada apa siapa man, kamitslihi syai'un ialah semisal sesuatu, ialah semisalnya Allah atau semisalnya man syai'un apa sesuatu. Jadi sebab Nabi Musa sudah mendengar suara Allah, nikmat, merasakan kenikmatan ketika mendengar suaranya Allah atau kalamullah. Kemudian Nabi Musa tak mampu untuk mendengar suara makhluk. Saking jeleknya suara makhluk, akbah, jelek. Wasoroh, dan menjadi siapa Nabi Musa, dan jadi siapa Nabi Musa, yasma'uh ialah mendengar siapa Nabi Musa, mendengar dabiban namnatis saudai, kepada rangkaian semut hitam, kepada rangkaian semut hitam, dabiban namnatis sauda, rangkaian semut hitam, fil laili, di waktu malam, al mudlimih, yang gelap gulita, fil lailil mudlimih, di suatu malam yang gelap gulita, min masirati asyarat tafarashikhah, dari jarak 10 farsyah. Bahkan katanya Nabi Musa bisa mendengar suara semut dari jarak sekitar 10 farsyah, jauh. Waqad asyaqqa, artinya meskipun jauh tetap didengar oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa sudah mendengar kalamullah.
suara semut yang begitu jauhnya itu bisa didengar katanya. Sudah jauh di malam hari. Waqad asyraqah wujuhu bin nuri. Waqad asyraqah dan sungguh bercahaya wujuhu apa wajahnya Nabi Musa, dan sungguh bercahaya wujuhu apa wajahnya Nabi Musa, bercahaya bin nuri dengan cahaya, dengan nur. Terang wajahnya Nabi Musa dengan nur. Fama ra'ahu, maka tidak melihathu kepada wajahnya Nabi Musa, maka tidak melihathu kepada wajahnya Nabi Musa, tidak melihat ahadun siapa seseorang, illa amiyah kecuali buta siapa ahad. Wajahnya Nabi Musa bercahaya dan siapapun yang melihat itu buta katanya. Ketika melihat wajahnya buta, mungkin saking silaunya entah bagaimana, tapi tidak ada seorang pun yang melihat wajah Nabi Musa kecuali dia buta nanti. Maka ada siapa Nabi Musa yang sahur ra'i. Yang mesau ialah mengusap siapa Nabi Musa ar-ra'i kepada orang yang melihat. Ar-ra'i kepada orang yang melihat wajahmu kepada wajahnya Nabi Musa, wajahmu kepada wajahnya Nabi Musa, mimma alaihi, mimma dari suatu alaihi yang atas ar-ra'i. Fayarudduh, maka mengembalikan Allah siapa Allah, mengembalikan Allah siapa Allah alaihi atas ar-ra'i, atas orang yang melihat, mengembalikan basarahu kepada penglihatannya ar-ra'i. Fatabarqau, maka memakai cadar siapa Nabi Musa, maka memakai cadar siapa Nabi Musa. Kenapa kau memakai cadar? Li'alla tadhhabah, supaya tidak hilang absarun nasi, apa penglihatan manusia inda ru'yatihi, ketika melihat Nabi Musa. Inda ru'yatihi, ketika melihat Nabi Musa. Wabaqiyah, dan tetap al-burku, apa cadar, pokok bukan pas cadar pokok penutup wajah, burku, tetap ala wajihi, atas wajahnya Nabi Musa, ila an mata, sampai mati siapa Nabi Musa. Jadi katanya setelah bermunajat, wajahnya Nabi Musa itu bercahaya dan orang yang melihat dapat buta. Yang melihat wajahnya Nabi Musa itu buta katanya. Sehingga oleh Nabi Musa diusap, yamsahu ar-ra'i, diusap wajahnya orang yang buta tadi sebab melihat wajahnya Nabi Musa, diusap. Ketika diusap, fayuruddallahu, Allah mengembalikan penglihatannya, melihat lagi. Tapi setelah kejadian itu Nabi Musa memakai penutup wajah. Supaya apa? Supaya orang tidak buta semua. Jadi ditutup. Karena sudah ada kejadian ada orang yang buta sebab melihat wajahnya Nabi Musa, ditutup pakai penutup wajah. Dan penutup wajah ini terus dipakai oleh Nabi Musa hingga akhir hayatnya Nabi Musa, ilaan mata. Takut orang-orang buta semua nanti. Walaula annahu subhanahu wa ta'ala, dan seandainya tidak, annahu subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala, yunsihi, ialah membuat lupa siapa Allah kepada Nabi Musa, membuat lupa siapa Allah kepada Nabi Musa, membuat lupa kepada suatu zakoh, yang merasakan siapa Nabi Musa, zakoh yang merasakan siapa Nabi Musa,
inda munajatihi, ketika munajatnya Nabi Musa, mimma dari suatu la yaqdiruh, yang tidak mampu siapa Nabi Musa, yang tidak kuasa siapa Nabi Musa, tak kuasa ala wasfihi, atas mensifati ma. Mensifati ini maksudnya mengungkapkan ma, tak mampu untuk diungkapkan. Seandainya Allah Ta'ala tak membuat Nabi Musa lupa terhadap apa yang telah Nabi Musa rasakan ketika bermunajat dengan Allah, perasaan ketika bermunajat dengan Allah itu tak mampu diungkapkan. Dan seandainya tak Allah buat, tak dibuat oleh Allah, Nabi Musa itu lupa, lama amkanah, maka niscaya tidak mungkin ayat nisa. Lama amkanah, maka niscaya tidak mungkin siapa Nabi Musa, lama amkanah, maka tidak mungkin siapa Nabi Musa ayat nisa, ayat nasa, kepada harus berinteraksi siapa Nabi Musa, berinteraksi ila syai'in, kepada sesuatu, ila syai'in, kepada sesuatu, minal makhluqati, dari makhluk, abadan, selamanya. Seandainya tidak Allah buat Nabi Musa lupa terhadap perasaan nikmatnya bermunajat dengan Allah, niscaya Nabi Musa tidak mau berinteraksi dengan makhluk lain. Tak mau berinteraksi dengan makhluk. Kenapa? Karena saking nikmatnya berinteraksi dengan Allah. Untungnya oleh Allah, Nabi Musa, rasa nikmat yang Nabi Musa rasakan tersebut dilupakan oleh Nabi Musa, dibuat lupa oleh Allah, sehingga Nabi Musa dapat berinteraksi dengan makhluk lain. Artinya saking nikmat, berarti saking nikmatnya. Seperti apa katanya nikmatnya bermunajat dengan Allah? La yaqdiru ala wasfihi, tak mampu untuk diungkapkan dengan apapun. Saking nikmatnya tak bisa diungkapkan, tak bisa diwakili dengan ucapan atau perbuatan, katanya. Walaman tafa'a bihi ahadun, dan tidak akan mengambil manfaat, dan tidak akan, dan niscaya tidak akan, dan tidak akan mengambil manfaat bihi, dengan Nabi Musa, bihi, kepada Nabi Musa, ahadun, siapapun, ahadun, siapa seorang, dan niscaya siapapun tidak akan bisa mengambil manfaat dari Nabi Musa kalau seperti itu. Kalau kemudian Nabi Musa tak bisa berinteraksi dengan orang lain pun tidak akan bisa mengambil manfaat dari Nabi Musa. Untungnya Allah Ta'ala melupakannya, membuat lupa perasaan yang ada pada Nabi Musa. Fasubhanahu, maka maksud siapa Allah, min latifi ma awsa'u karomihi, awsa'u karomuhu, dari min latifin, dari min latifi ma, dari halusnya satu, awsa'u, yang luas, karomuhu, apa kemuliaan Allah, wa a'dhamu jalaluhu, dan agungnya, besarnya keagungannya Allah. Wal hasil, adapun kesimpulannya, anna sifatil ma'ani as-sab'ati, anna sifatil ma'ani as-sab'ati, sesungguhnya sifat-sifat ma'ani yang 7. Kesimpulannya dari pembahasan yang kita bahas kemarin sampai sekarang adalah bahwa sungguhnya sifat-sifat ma'ani yang 7 tangqasimu, ialah terbagi, apa sifat ma'ani, terbagi ila arba'ati aksamin, kepada 4 macam, 4 bagian. Kalau dibagi, diklarifikasi menjadi 4. Qismun, adapun satu bagian, la yata'allaku, ialah Qismun, adapun satu bagian, la yata'allaku, ialah tidak berhubungan, apa qismun, bisyai'in, dengan sesuatu. Ini adalah satu bagian yang tak berkaitan dengan apapun, tidak berhubungan dengan apapun. Bahwa adapun qismun,
Ismun la yata'allaqu bisyai'in, bagian yang tak berkaitan dengan apapun. Al hayatu, ialah hayat. Sifat hayatnya Allah itu tidak berkaitan dengan apapun, beda dengan kudrahnya Allah. Kalau kudrahnya Allah itu memiliki hubungan dengan makhluk lain. Kalau hidupnya Allah, sifat hidupnya Allah apakah berkaitan dengan sesuatu? Tidak ada. Apa hubungannya? Tidak ada. Wa qismun, adapun satu bagian, yata'allaqu, ialah berhubungan atau berkaitan. Apa qismun? Berkaitan bil mumkinati, dengan perkara mungkin. Ada satu bagian yang hanya berkaitan dengan perkara mungkin saja, sedangkan mustahilat dengan mujibat tidak berkaitan. Bahwa adapun qismun al qudratuh, ialah qudrat, wal iradatuh, dan iradat, yaitu kudrah dan iradahnya Allah berkaitan dengan perkara yang mungkin. Wa qismun, dan satu bagian, yata'allaqu, ialah adapun satu bagian, yata'allaqu, ialah berkaitan. Apa qismun? Bil mawjudati, dengan perkara wujud, dengan perkara yang ada. Pokok perkara tersebut menyandang status ada, maka dia masih berkaitan dengan bagian yang ini. Apa qismun ini? As-sam'u wal basaru, ialah sama dan basar. Artinya sifat mendengar dan melihatnya Allah itu berkaitan dengan sesuatu apapun yang masih menyandang status ada. Kalau dia masih ada, berarti berkaitan dengan sama dan basarnya Allah. Wa qismun, dan satu bagian, yata'allaqu, ialah berkaitan. Apa qismun? Bil wajibati, dengan perkara wajib, wal jaizati, dan perkara jaiz, wal mustahilati, dan perkara mustahil. Bahwa adapun qismun al ilmu, ya ilmu, wal kalam, dan kalam. Satu bagian katanya berkaitan dengan perkara wajib, jaiz, mustahil, yaitu ilmu dan kalamnya Allah. Kemarin sudah dijelaskan. Ini hanya kesimpulan dari apa yang sudah dibahas tentang sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu kan hayat, kudrat, iradat, sama, basar, ilmu, kalam. Sifat, 7 sifat ini berbeda-beda kalau dibagi menjadi 4. Ada yang tidak berhubungan sama sekali, yaitu hayatnya Allah. Hubungan dengan apa Allah? Tidak ada hubungannya. Artinya berpaling apa gitu. Hayatnya Allah itu berhubungan dengan apa? Tidak ada. Wa ta'alluqu, adapun hubungan atau korelasi, ala thalathati aqsamin, ialah atas 3 bagian. Hubungan antara Allah, sifatnya Allah dengan makhluk itu ada 3. Kalau dibagi menjadi 3, artinya begini. Ketika Allah kuasa untuk menciptakan satu perkara atau kuasa meniadakan satu perkara, itu kan memiliki hubungan, ya kan? Ketika Allah melakukan mampu untuk membuat sesuatu dan mampu untuk meniadakan sesuatu, itu artinya antara kudrah dan iradahnya Allah dengan makhluk itu memiliki hubungan. Tak mungkin kemudian Allah mampu melakukan sesuatu tapi tak memiliki hubungan. Jadi ketika Allah mampu melakukan sesuatu, mampu untuk menciptakan sesuatu, berapa mungkin misalnya, berarti antara sifatnya Allah dengan makhluk itu memiliki hubungan. Lah, hubungan di sini itu dibagi menjadi 3. Hubungan antara sifatnya Allah dengan makhluk itu dibagi menjadi 3. Ada 3 macam. Yang pertama, ta'alluqu ta'tsirin, ialah hubungan taksir, hubungan mempengaruhi, hubungan yang mempengaruhi, memberikan dampak. Taksir itu memberikan dampak. Wa ta'alluqun kisafin, dan ta'alluq menjadi jelas atau memperjelas. Ta'alluq yang memperjelas. Wa ta'alluqu dalalatin, dan ta'alluq penunjukan atau hubungan penunjukan. Ada hubungan taksir memberikan dampak,
ada hubungan antara Allah, sifatnya Allah dengan makhluk, itu hanya memperjelas saja. Ada hubungan sifatnya Allah dengan makhluk, itu untuk menunjukkan. Fata'alluqut ta'thirih, maka adapun korelasi takfir, korelasi dampak yang memberikan dampak atau hubungan yang memberikan dampak, ta'alluqul qudrati wal iradati, ialah korelasi kudroh dan iradah. Hubungannya kudroh dan iradah. Hubungannya kudroh dan iradah terhadap makhluk itu dikatakan ta'alluqut ta'thir, memberikan dampak. Fatata'allaqu, maka berhubungan al-qudratu apa kudrat, al-qudratu apa kudrat, bil ma'dumi, dengan perkara yang tidak ada, dengan perkara yang tidak ada. Fatu jiduhu, maka kemudian mengadakan apa kudrah hu kepada ma'dum. Fatu jiduh, maka mengadakan apa kudrah hu kepada ma'dum. Wabil mawjudih, dan dengan perkara yang ada, wabil mawjudih, dan dengan perkara yang ada, fatu dimuh, maka meniadakan apa kudrah, meniadakan hu kepada mawjud. Jadi kenapa kok dikatakan ta'alluq ta'thir, hubungan yang berdampak, yang memberikan dampak atau memberikan pengaruh? Ya karena dari ada ke tidak ada. Kudrahnya Allah berhubungan dengan benda yang tidak ada, kemudian bisa diadakan. Berarti kan berdampak. Yang semulanya tidak ada menjadi ada. Ini berdampak, ada dampaknya gitu loh. Kalau berhubungan dengan benda yang ada, kemudian bisa berdampak menjadi tidak ada. Itulah yang kemudian dikatakan ta'alluq ta'thir, hubungan yang memberikan dampak. Wa tata'allaqu, dan berhubungan apa wa tata'allaqu, dan berhubungan al-iradatu apa iradah, berhubungan bil mumkinih, dengan perkara mungkin. Iradahnya Allah berhubungan dengan perkara yang mungkin. Fatukhassisu, maka mewujudkan apa iradah, maka mewujudkan apa iradahu kepada mungkin, mewujudkan apa iradahu kepada mungkin, mewujudkan biba'dima, dengan sebagiannya suatu, biba'dima, dengan sebagiannya suatu, ya juzuh, yang boleh apa ma alaihi, atas mungkin. Seperti apa sesuatu yang boleh atas mungkin? Katuri, seperti panjang, wal qasrih, dan pendek, wa ghairihima, dan selain tul dan qasar. Iradahnya Allah juga seperti itu, memiliki ta'alluq ta'thir, apa? Berkaitan dengan perkara yang mungkin, sehingga Allah kemudian bisa memanjangkan, bisa memendekkan, bisa melebarkan, dan lain sebagainya. Itu dikatakan ta'alluq yang berdampak, yang memberikan dampak. Wa ta'alluqul inkisyafi, dan hubungan inkishaf, memperjelas. Contohnya seperti apa? Ta'alluqus sam'i, ialah berhubungannya sama, wal basari, dan basar, wal ilmi, dan ilmu. Sama dan basar, ilmunya Allah, itu katanya ta'alluqul inkishaf, memperjelas. Fayasma'uh, maka mendengar siapa Allah Ta'ala, mendengar datahu kepada adatnya Allah. Wa jami'a sifatihi, dan kepada seluruh sifatnya Allah, al-wujudiyati, yang ada, al-wujudiyati, yang ada, min kudratin, dari kudrah, wa sam'in, dan sama, wa ghairihima, dan lain keduanya, dan selain keduanya. Wala na'rifu, dan tidak tahu siapa kita, wala na'rifu, dan tidak tahu siapa kita, kaifiyat ta'alluqi, dengan kepada, kaifiyat ta'alluqi, kepada caranya ta'alluq, caranya berhubungan, caranya hubungannya itu korelasi, dengan caranya korelasi.
Wa yasma'u, dan mendengar siapa Allah zawatana kepada adat kita, zawatina kepada adat kita, wasifatina dan sifat kita, aidan pula. Jadi ta'alluqul inkishaf, korelasi yang memperjelas itu adalah sama basar dan ilmu. Allah mendengar kepada adatnya sendiri, mendengar kepada sifatnya sendiri katanya. Tapi kata musannif, kita tidak tahu bagaimana korelasi antara kudrahnya Allah terhadap adatnya Allah. Bagaimana kemudian Allah bisa mendengar kepada adatnya sendiri, saya tidak tahu katanya, kata musannif. Bagaimana kemudian Allah mendengar kepada adatnya sendiri? Tapi Allah juga mendengar kepada adat kita. Mendengar, melihat kepada adat kita, mendengar kepada adat kita katanya. Ini namanya inkishaf. Kemudian yang menjadi jelas kemudian ketika adanya sama menjadi jelas. Hubungannya itu adalah memperjelas. Ya kan, ketika mendengar berarti kan jelas gitu maksudnya. Wa yabsuruh dzatihi, dan mendengar dan melihat siapa Allah dzatihi kepada adatnya Allah, wa sifatihi dan sifatnya Allah, al-wujudiyatah yang bersifat ada, min kudratin dari kudrah, wa basarin dan basar, wa ghairihima dan lain keduanya, dan selain keduanya kudrah dan basar. Wala nadri, dan tidak tahu siapa kita kaifiyat ta'alluqih kepada caranya ta'alluq, caranya hubungan. Wa yabsuruh, dan melihat siapa Allah zawatina kepada adat kita, wa sifatina dan sifat kita, aidan pula. Sifat melihatnya Allah juga berhubungan dengan sifatnya Allah, dan sifatnya kita juga. Allah bisa melihat kepada sifatnya Allah dan adatnya Allah itu sendiri, meskipun kita tak tahu bagaimana caranya. Dan Allah juga melihat kepada adat kita dan sifat kita. Itu namanya ta'alluqul inkishaf. Wa ya'lamu, dan tahu siapa Allah dzatihi kepada adatnya Allah Ta'ala, wa sifatihi dan sifatnya Allah, bi ilmihi dengan ilmunya Allah. Allah tahu kepada adat dan sifatnya dengan sifat ilmunya Allah. Wa ya'lamu, dan tahu siapa Allah al-mawjudatih kepada perkara mawjud, al-mawjudatih kepada perkara mawjud, kullaha semua mawjudat, kullaha semuanya mawjudat, setiap perkara mawjud pasti diketahui oleh Allah, minal mumkinatih dari perkara mungkin, wal ma'dumatih dan perkara yang tidak ada. Kulliha semuanya mungkinat dan makdumat, kulliha semuanya mungkinat dan makdumat, tahu bi ilmihi dengan ilmunya Allah. Bi ilmihi baknya huruf jar yang ta'alluq kepada ya'lamu. Wa ya'lamu, dan tahu siapa Allah al mustahilatih kepada perkara mustahil. Bimana annahu, dengan arti annahu sungguhnya Allah ya'lamu ialah tahu siapa Allah, tahu intifa'aha kepada tidak adanya mustahilat, la subutaha bukan tetapnya mustahilat. Dan Allah tahu juga terhadap perkara yang mustahil ada. Apa artinya Allah tahu terhadap sesuatu yang tidak ada? Sesuatu ini tidak ada tapi oleh Allah diketahui. Apa artinya kok tahu terhadap perkara yang tidak ada? Artinya Allah tahu bahwa perkara tersebut, perkara yang mustahil itu tak mungkin ada, diketahui oleh Allah. Wa illa jika tidak tahu maksudnya, langkolabah maka berubah al ilmu apa ilmunya Allah, jahlan kepada bodoh. Tanazzahallahu, maha suci Allah siapa Allah, anhu dari bodoh. Artinya gini, Allah itu tahu terhadap perkara yang tidak ada, tahu kepada perkara yang mustahil ada. Artinya Allah Ta'ala tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi. Benda yang mustahil itu tak mungkin terjadi, oleh diketahui oleh Allah. Seandainya Allah Ta'ala seandainya Allah Ta'ala itu
tidak tahu bahwa hal itu tidak akan terjadi, paham ya? Seandainya Allah Ta'ala tidak tahu bahwa hal yang mustahil ini tidak akan terjadi, maka otomatis misalnya Allah Ta'ala itu mengetahui bahwa barang perkara yang mustahil ini akan ada. Kalau ternyata pengetahuan Allah seperti itu, maka otomatis pengetahuan yang Allah miliki itu menjadi kebodohan. Ini kan perkara mustahil. Seharusnya yang benar, perkara mustahil itu diketahui tidak akan terjadi. Itu yang benar. Seandainya Allah Ta'ala mengetahui bahwa perkara mustahil ini akan terjadi, perkara mustahil tapi akan terjadi, akan terwujud, maka otomatis ilmunya Allah itu berubah menjadi bodoh. Allah mengetahui bahwa perkara mustahil itu akan ada, ya berarti bukan mustahil. Kok ada barang mustahil tapi diketahui ada, bukan ya? Berarti bukan tahu itu namanya. Contoh mustahil seperti Allah punya anak. Allah Ta'ala tahu bahwa Allah Ta'ala tidak akan punya anak. Ternyata Allah Ta'ala, misalnya ini ya, ternyata Allah Ta'ala tahu bahwa Allah punya anak. Oh, berarti pengetahuan ini bodoh. Ini kalau dicontohkan kepada Allah. Contoh di antara kita misalnya, mustahil kalau 5 tambah 5 ini 50. Misalnya kayak itu kan mustahil, ya kan ya? Ternyata saya mengetahui, pengetahuan saya 5 tambah 5 itu 50. Berarti pengetahuan saya ini bukan pengetahuan, tapi kebodohan. Ya gitulah kurang lebihnya. Wa ta'alluqud dalalati, dan yang ketiga adalah ta'alluqud dalalah, hubungan yang menunjukkan. Adapun ta'alluqud dalalah, ta'alluqul kalami, ialah hubungannya kalamullah terhadap makhluk. Apa artinya ta'alluqud dalalah? Bimakna annahu, dengan arti annahu, bahwa sungguhnya Allah, lau kasyafah, seandainya membuka siapa Allah anna dari kita, seandainya membuka siapa Allah anna dari kita, membuka al-hijabah, kepada hijab penutup antara Allah dengan makhluk, sami'na dan mendengar siapa kita, dan mendengar siapa kita al-kalamah, kepada kalam al-qadimah, yang qadim, maksudnya kalamullah. Lafahimna, maka niscaya faham siapa kita, kepada dalalah minhu, dari Allah. Ini namanya ta'alluqud dalalah, hubungannya kalamullah dengan makhluk itu hubungan yang menunjukkan. Apa maksudnya? Seandainya Allah buka hijab yang menghalangi antara kalamullah dengan Allah dan makhluk, niscaya kita paham, ya kan? Niscaya paham terhadap kalamullah. Menunjukkan. Jadi firman-Nya Allah yang ditunjukkan kepada Nabi Musa, itu kan namanya hubungan yang dalalah, menunjukkan apa yang ingin disampaikan oleh Allah. Kemudian karena menunjukkan, sebagaimana saya mengatakan 1 tambah 1 itu 2, berarti hubungan saya kepadamu itu menunjukkan kan? Menunjukkan bahwa 1 tambah 1 adalah 2. Begitupun dengan kalamullah yang berhubungan dengan makhluk itu sebenarnya adalah menunjukkan. Artinya seandainya hijab di antara Allah dan makhluk itu dibuka, otomatis kalamullah itu menunjukkan kepada suatu paham terhadap kalam Allah. Di dalam Al-Quran aja contohnya, Al-Quran mengatakan misalnya at-tolaqu marratan, tolak itu 2 kali, atau iddahnya itu salah 1 quru, iddahnya orang yang dicerai suaminya itu adalah 3 sucian. Itu kan berarti kalamullah berhubungan dengan makhluk dengan cara dalalah, menunjukkan, memberitahu bahwa iddah untuk perempuan yang dicerai itu adalah 3 sucian. Summa i'lam, kemudian ketahuilah, annal mumkinati, bahwa sungguhnya perkara mungkin, bahwa sungguhnya perkara mungkin,
ala arba'ati aksamin, ialah atas 4 macam. Mungkinan itu ada 4 katanya. Yang pertama mungkinun mawjudun, ialah perkara mungkin wujud, mungkin terwujud. Ba'da adamin, setelah tidak ada. Ba'da adamin, setelah tidak ada. Kasamawati wal ardi, seperti langit, wal ardi dan bumi. Mungkin ada setelah tidak ada. Artinya tidak ada kemudian mungkin ada. Seperti apa? Langit yang awalnya itu tidak ada dan kemudian menjadi ada. Perkara mungkin. Wa mungkin ma'dumin, dan mungkin tidak ada ba'da wujudin, setelah ada. Artinya ada dulu kemudian tidak ada. Seperti apa? Kalladzi, seperti suatu ingkodo, yang telah selesai apa alladzi, yang telah selesai apa alladzi. Artinya perkara yang ada kemudian menjadi tidak ada. Apa itu contohnya? Perkara yang ada kemudian tidak ada. Perkara yang sudah selesai masanya. Seperti saya, kita ini hidup kan ya, itu kan perkara yang ada kemudian menjadi tidak ada, ya kan? Itu perkara mungkin. Perkara mungkin dari ada menjadi tidak ada. Contohnya suatu yang sudah selesai masanya, ajal kita sudah nyampe. Jadi kita yang awalnya ada menjadi tidak ada. Itu yang dimaksud alladzi qada, suatu yang sudah selesai masanya. Wa mungkinin, dan perkara mungkin sayujatuh, yang akan ada. Perkara mungkin yang akan ada, kal kiamat, seperti kiamat. Kiamat itu perkara mungkin dan akan ada. Ya kan, nanti akan ada. Wa mungkinun, dan perkara mungkin alimah, yang tahu Allah, siapa Allah, tahu siapa Allah, annahu, bahwa sungguhnya mungkin, la yujaduh, ialah tidak akan ada. Ada perkara mungkin tapi oleh Allah sudah diketahui perkara tersebut tidak akan ada. Perkara mungkin tapi sudah Allah ketahui bahwa dia tidak akan ada. Contohnya seperti apa? Kakufril anbiya'i, seperti kafirnya para nabi. Masalah umpamanya, kakufril anbiya'i, seperti kafirnya para nabi. Masalah umpamanya, kafirnya para nabi mungkin enggak? Mungkin. Kalau saya tanyakan, ada nabi kafir enggak? Mungkin saja ada kekafiran. Bukan begitu pertanyaannya. Kafirnya para nabi mungkin apa enggak? Mungkin. Kalau ditanya mungkin atau tidak, perkara mungkin, ya kan? Mungkin saja terjadi ada kafirnya nabi, dan mungkin saja tidak ada. Tapi oleh Allah sudah diketahui hal itu tidak akan ada, meskipun itu mungkin. Itulah maksudnya. Itu mungkin tapi sudah Allah ketahui itu tidak akan ada. Atau kita balik, contohnya kafirnya Abu Jahal itu perkara mungkin kan? Kafir imannya Abu Jahal itu mungkin iman, mungkin tidak iman. Tapi Allah sudah tahu bahwa imannya Abu Jahal itu tidak akan terjadi. Kayak gitu kurang lebihnya. Itu yang dimaksud mungkin alimallahu annahu la yujadu. Itu ada 4. Yang pertama mungkin maujud, mungkin makdum, mungkin sayujadu, dan mungkin alimallahu annahu la yujadu. Faidatun wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.